Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulika Susanti dari kelas PBSI 2023G. Di sini, saya akan menceritakan suatu legenda yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Yap, legenda Danau Rawapening. Rawapening sendiri merupakan danau yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Semarang. Danau Rawapening diapit oleh 3 gunung, yaitu Gunung Merbabu, Gunung Tolomoyo, dan Gunung Ungaran. Alkisah pada zaman dahulu. Di sebuah desa bernama Desa Ngasem, yang terletak di antara lembah Gunung Merbabu dan Gunung Tolomoyo, hiduplah sepasang suami istri yang sangat setia. Suami istri tersebut bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Sudah lama menikah, namun kedua pasangan suami istri tersebut belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Mereka dikenal oleh tetangganya sebagai pasangan yang dermawan, pasangan yang baik hati, dan suka menolong. Pada suatu malam, Nyai Selakanta mengutarakan niatnya kepada Ki Hajar. Beliau berkata, "Suamiku, sudah lama kita menikah, tapi mengapa kita belum juga dikaruniai seorang anak?" Lalu Ki Hajar pun merasa iba karena mendengar ucapan dan suara yang sudah lama tidak dia dengar dari Nyai Selakanta tersebut. Karena itu, Ki Hajar pun bertekad dalam hatinya, besok dia akan bertapa di lereng Gunung Tolomoyo agar segera mendapatkan momongan. Keesokan harinya, Nyai Selakanta pun menyiapkan makanan dan bekal yang akan dibawa oleh Ki Hajar dalam bertapa. Ki Hajar sebenarnya sangat merasa risau jika meninggalkan Nyai Selakanta sendirian di desa. Namun, apalah yang bisa dia lakukan selain hal ini? Dia ingin melihat kebahagiaan terpancar di wajah Nyai Selakanta. Ki Hajar pun berpesan kepada Nyai Selakanta, "Istriku, aku akan bertapa berbulan-bulan. Tidak tahu kapan aku akan kembali. Maka jagalah dirimu di sini. Dan janganlah engkau bersombong hati ataupun tidak menolong tetangga-tetangga yang butuh pertolongan kamu." Nyai Selakanta pun menjawab, "Baiklah suamiku, jagalah dirimu baik-baik. Dalam bertapa, aku akan berdoa dan selalu menunggumu pulang." Seusai berpamitan, Ki Hajar pun langsung pergi menuju lereng Gunung Tolomoyo. Hari demi hari pun berganti. Ki Hajar belum juga kembali. Nyai Selakanta pun merasa risau dan dalam hatinya terus bertanya-tanya, "Kemana suamiku pergi? Mengapa belum kembali? Apakah dia baik-baik saja?" Pada suatu malam, Nyai Selakanta merasa dirinya kurang enak badan karena pusing, mual, bahkan perutnya seperti diaduk-aduk. Tak lama setelah itu, Nyai Selakanta pun memanggil seorang tabib untuk ke rumahnya. Ia pun berkata, "Tabib, bisakah kau memeriksa keadaanku? Aku merasa pusing dan perutku rasanya tidak enak sekali." Tabib pun menjawab, "Baiklah Nyai, berbaringlah, aku akan memeriksa kondisimu." Setelah tabib itu menyuruh Nyai Selakanta berbaring, tabib pun memeriksa keadaannya. Dan tidak lama kemudian, tabib itu tersenyum penuh arti. Nyai Selakanta yang terbaring pun bingung dan bertanya, "Mengapa engkau tersenyum seperti itu, wahai tabib? Apakah ada yang salah?" Tabib pun menjawab, "Tidak ada yang salah, Nyai. Kabar bahagia ini. Sebentar lagi kau akan dikaruniai seorang momongan." Wajah sumringah dan bahagia pun terpancar dari raut Nyai Selakanta. Hal yang selama ini dia tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Hari demi hari berlalu. Kandungannya pun semakin membesar. Hingga sudah
bulan ke-9, Nyai Selakanta pun melahirkan. Dia sangat tidak sabar menimang buah hatinya tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nyai Selakanta karena saat dia melahirkan, yang digendongnya bukanlah seorang anak, tetapi seekor naga. Nyai Selakanta pun terkejut dan sedikit merasa terpukul. Mengapa aku melahirkan seekor naga? Kenapa tidak bisa melahirkan seorang anak seperti orang-orang pada umumnya? Mengapa ini terjadi? Raut sedih, bertanya-tanya, dan kecewa pun terus menguasai pikiran Nyai Selakanta. Akan tetapi, meskipun begitu, ia tetap merawat naga tersebut. Dan naga tersebut diberi nama dengan nama Baru Klinting. Baru yang artinya Brahmana dan Klinting yang berarti lonceng. Secara garis besar, nama Baru Klinting bisa disebut juga sebagai lonceng Brahmana. Akan tetapi, ada juga mitos yang mengatakan bahwa Baru Klinting merupakan nama dari senjata Ki Hajar. Hari pun berlanjut. Nyai Selakanta tetap menunggu kepulangan Ki Hajar yang tak kunjung datang. Tetapi karena merasa malu dan sedikit takut mengenai wujud anaknya ini, ia menyembunyikan anaknya dan merawatnya secara diam-diam agar tetangga tidak ada yang mengetahui bahwa anaknya adalah seekor naga. Baru Klinting pun tumbuh menjadi seekor naga yang besar. Dia lalu mempunyai pikiran bahwa siapakah ayahnya selama ini, mengapa ia tinggal hanya dengan ibunya saja. Baru Klinting merupakan seekor naga yang dapat berbicara. Oleh karena itu, Nyai Selakanta pun sangat-sangat menyayanginya. Pada suatu hari, saat Nyai Selakanta sedang mencuci baju, Baru Klinting pun menemuinya dan bertanya, "Ibu, siapakah ayahku selama ini? Aku ingin mengetahuinya, Bu." Nyai Selakanta pun terkejut, dan bagaimana bisa Baru Klinting menanyakan hal ini? Nyai Selakanta pun menjawab, "Apa? Bagaimana kau bertanya seperti itu? Kau dari siapa?" Pertanyaan seperti itu muncul. Melihat raut Nyai Selakanta yang sedikit terbata-bata dalam berbicara, Baru Klinting pun menjawab, "Aku hanya ingin tahu, Bu, mengapa engkau menyembunyikan ayahku selama ini?" Akhirnya, karena rasa iba, Nyai Selakanta pun menjawab, "Baiklah, ayahmu adalah seorang pertapa. Dia sedang bertapa di Gunung Tolomoyo. Kalau kau ingin menemuinya, pergilah ke sana. Akan tetapi, bawalah sebuah tongkat ini untuk kau tunjukkan kepadanya agar dia percaya bahwa kau adalah anaknya." Baru Klinting pun mengambil tongkat yang diberikan Nyai Selakanta tersebut. Dia lalu berpamitan dengan ibunya dan segera bergegas pergi menemui sang ayah. Dalam perjalanan, Baru Klinting sangat-sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Ki Hajar. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo dan terdapat sebuah gua di sana, dia pun lalu masuk dan menemui seorang laki-laki yang sedang bertapa dengan menutup matanya, sedang khusyuk berdoa. Dia pun di depannya langsung bersembah sujud. Baru Klinting pun bertanya dan berbicara kepada laki-laki yang bertapa tersebut. "Maaf, Pak, apakah kau ayahku?" Lalu pertapa tersebut membuka matanya dan terkejut karena melihat seekor naga di depannya yang bisa berbicara. Sang pertapa pun menjawab, "Hah? Siapakah kau? Kau seekor naga yang dapat berbicara? Mengapa kau di sini?"
Baru Kelinting pun menjawab, "Aku Baru Kelinting, anak dari Nyai Selakanta dan Ki Hajar." Betapa terkejutnya petapa tersebut melihat jawaban dan melihat wujud anak yang seekor naga. Petapa tersebut pun menjawab, "Tidak mungkin kau anakku. Anakku tidak mungkin seekor naga. Pasti kau hanya siluman yang menjelma untuk mengganggu tapaku." Baru Kelinting pun berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Ki Hajar bahwa dia benar-benar anak dari Nyai Selakanta dan beliau. Baru Kelinting pun menunjukkan sebuah tongkat yang diberikan ibunya kepada Ki Hajar. "Bukankah ini senjatamu? Nyai Selakanta memberikan ini kepadaku agar ditunjukkan kepadamu bahwa kau harus percaya aku adalah anak kalian berdua." Merasa sedikit ragu, Ki Hajar pun akhirnya membuat sebuah permintaan kepada Baru Kelinting. "Baiklah, jika kau ingin kuanggap sebagai anakku, maka aku akan mengajukan satu syarat untukmu. Kau harus mengelilingi Gunung Telomoyo ini dengan seluruh badanmu. Jika kau gagal, maka kau harus pergi. Tetapi jika kau berhasil, maka kau akan kuanggap sebagai seorang anakku." Baru Kelinting pun merasa antusias, tidak merasa sedih sama sekali, karena hal itu merupakan perintah sekaligus tugas pertama dari ayahnya. Ia pun segera melakukan hal yang diminta oleh Ki Hajar. Baru Kelinting pun melilitkan seluruh tubuhnya mengitari Gunung Telomoyo, dan ternyata hal tersebut berhasil ia lakukan. Ki Hajar pun segera menemui Baru Kelinting dan berbicara, "Baiklah, karena kau berhasil melaksanakan tugasmu, maka kau akan kujadikan sebagai anak." Baru Kelinting pun merasa sangat bahagia dan benar-benar sangat menyayangi Ki Hajar, sosok yang selama ini dia tunggu-tunggu untuk pulang dan sosok yang selama ini dia cari keberadaannya. Lalu Ki Hajar pun meminta satu permintaan lagi pada Baru Kelinting. "Anakku, lakukanlah tapa selama 1 tahun di gunung ini. Jika sudah, aku akan menemuimu kembali." Baru Kelinting pun menjawab, "Baiklah ayah, aku akan melaksanakan perintahmu." Tidak lama kemudian, Baru Kelinting pun segera bertapa selama 1 tahun. Dalam bertapa tersebut, ia tetap mengelilingkan tubuhnya mengitari Gunung Telomoyo. Dalam 1 tahun tersebut, tubuhnya mulai ditumbuhi berbagai tanaman, akar-akar, lumut, bahkan dedaunan yang sudah rimbun sekali. Pada suatu hari, ada beberapa penduduk desa yang bernama Desa Patok sedang berburu mangsa di hutan untuk merayakan sebuah pesta panen untuk dijadikan santapan yang begitu lezat. Namun, penduduk itu tidak menemukan satupun hewan yang ada di sana. Lalu salah satu penduduk menemukan sebuah ekor binatang yang sangat besar, yakni ekor Baru Kelinting. Penduduk tersebut pun berbicara kepada penduduk satunya, "Hei, lihatlah, itu di sana ada ekor dari hewan." "Wah, yang benar saja, itu sangat besar. Mari kita ambil." Beberapa penduduk itu bergegas menuju sumber yang dilihatnya, yaitu tubuh Baru Kelinting. Para penduduk pun sangat antusias untuk memotong semua bagian-bagian tubuh ular naga tersebut hingga tak bersisa.
penduduk berkata, "Wah, kita akan makan besar hari ini." Tentu saja tidak ada daging yang seenak daging naga ini. Begitu sampainya di desa Patok, mereka segera melaksanakan pesta yang sangat meriah tersebut. Daging-daging itu dimasak dengan berbagai macam makanan. Hingga pada saat itu ada seorang anak laki-laki dengan berbau busuk dan tubuhnya penuh luka menghampiri penduduk yang sedang merayakan pesta tersebut. Anak laki-laki itu pun mendekat kepada salah seorang penduduk dan dia berkata, "Maaf Pak, apakah aku boleh meminta sedikit makan dan minuman? Aku belum makan berhari-hari." Penduduk itu pun menjawab, "Hei kau bau busuk, pergilah kau dari sini. Tidak akan ada orang yang memberimu makan, karena ini merupakan makanan khusus penduduk desa ini." Anak laki-laki tersebut pun berasa sedih dan dia tetap memaksa untuk meminta makanan kepada salah satu penduduk. "Maaf Bu, apakah kau bisa memberiku sedikit makanan dan minuman? Aku belum makan berhari-hari." Wanita itu pun sama seperti penduduk sebelumnya. Ia menjawab dengan ketus, "Hei kau anak bau busuk, pergilah kau dari sini. Tidak ada makanan untukmu." Anak itu pun merasa kecewa dan dia pun segera pergi ke ujung desa, yang di sana terdapat sebuah gubuk reot dan di dalamnya terdapat seorang wanita janda tua yang bernama Nyi Latung. Nyi Latung saat itu sedang membersihkan halamannya dan melihat seorang anak laki-laki tersebut. Nyi Latung pun segera berhenti melakukan aktivitas dan berbicara kepada sang anak tersebut. "Hei nak, kemarilah kau." Anak tersebut pun menghampiri Nyi Latung. "Ada apa, Nek? Mengapa kau memanggilku?" Nyi Latung pun menjawab, "Akan ku beri kau makan dan minuman. Kemarilah, akan ku masakkan kau sebentar." Anak laki-laki itu pun pergi ke rumah Nyi Latung dan di sana sudah dihidangkan berbagai macam makanan dan minuman. Anak itu pun memakannya dengan sangat rakus dan sangat gembira tentunya, karena masih ada orang baik yang menolongnya pada saat itu. Setelah memakan makanan tersebut, tubuh anak itu yang berisi luka dan berbau busuk pun hilang. Dia pun kembali sehat seperti orang biasa. Lalu, anak laki-laki itu pun berkata pada Nyi Latung, "Maaf Nek, namaku adalah Baru Klinting. Aku adalah seekor naga yang menjelma menjadi manusia. Tubuhku telah dipotong-potong oleh warga desa yang sombong itu dan dijadikan santapan untuk pesta yang meriah tersebut. Mereka sangat sombong dan tidak ada yang memberiku makanan sedikit pun. Maka saat kau mendengar bunyi gemuruh, segeralah engkau menaiki lesung dan berlayar menuju daerah yang aman." Nyi Latung pun heran, mengapa seperti itu? Akan tetapi, Nyi Latung tetap mengiyakan permintaan anak laki-laki tersebut. Lalu, setelah usai makan dan berkata demikian kepada Nyi Latung, Baru Klinting pun pergi menemui warga desa kembali. Dia tetap berkata kepada salah satu penduduk desa, "Maaf Pak, Bu, bolehkah memberiku sedikit makanan?" Tetap saja, jawaban yang diterima oleh Baru Klinting adalah jawaban yang tidak mengenakan hati sama sekali. Karena sudah marah, Baru Klinting pun memberi tantangan kepada warga desa.
desa, kemarilah." Dia pun menancapkan sebatang lidi di atas tanah. "Siapapun dari kalian yang bisa mencabut lidi ini, maka aku akan pergi dari desa ini. Akan tetapi, jika kalian tidak bisa mencabutnya, maka kalian akan merasakan bahaya yang akan terjadi." Satu persatu warga desa pun mencoba mencabut lidi itu, tetapi tidak ada yang bisa. Melihat hal itu, Baru Kelinting pun segera mencabut lidi tersebut, dan dari tanah bekas lidi itu tertancap, timbullah sebuah percikan air yang mengalir sedemikian derasnya, dan semakin lama semakin meluap. Seluruh warga desa dan rumah-rumah penduduk pun terendam oleh air tersebut, hingga air tersebut membentuk sebuah danau atau rawa. Dan danau dan rawa itu disebut dengan Danau Rawa Pening. Sesampainya di sebuah daratan, Nyi Latung yang tadinya berlayar menggunakan lesung pun ternyata ditemui oleh Baru Kelinting. Nyi Latung pun terkejut. "Loh, kamu anak yang tadi, kenapa masih di sini?" Baru Kelinting pun menjawab, "Inilah balasan bagi mereka, Nek, yang suka sombong, tidak baik, tidak ramah, dan suka menginjak-injak rakyat jelata. Maka ini adalah hukuman mereka. Rumah desa, warga desa, dan semuanya aku tenggelamkan menjadi danau." Nyi Latung pun merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena melalui anak ini dia bisa selamat. Maka Baru Kelinting pun setelah menemui Nyi Latung, dia berubah menjadi seekor ular naga kembali dan berenang menuju dasar danau tersebut. Maka ada yang berbicara bahwa naga Baru Kelinting bersemayam di dasar danau untuk menjaga danau tersebut tetap aman, bersih, dan bening. Pesan moral dari cerita legenda ini adalah janganlah engkau berbuat sombong, jangan engkau menghina rakyat yang kurang mampu ataupun menginjak-injak harga diri mereka, karena hal tersebut menuai balasan dari apa yang kamu lakukan. Sekian cerita legenda Rawa Pening dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.